Banyak orang stuck di karir, gaji nggak naik, bos toksik, kerjaannya nggak berkembang. Akhirnya tiap hari kerja cuma jadi rutinitas tanpa arah. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, kamu pasti tahu rasanya. Bingung harus bertahan atau cari jalan baru. Nah, di video ini kita akan bedah cara menghadapi stuck di karir. Mulai dari memahami akar masalahnya, kesalahan yang sering dilakukan, sampai strategi konkret supaya karir kamu bisa kembali berkembang. Sebelum kita ngomongin cara keluar dari rasa stuck, kita harus berani jujur dulu. Apa sih sebenarnya yang bikin karir kita mandek? Banyak orang ngerasa stuck karena gaji stagnan bertahun-tahun. Kerja keras setiap hari, lembur nggak dibayar, tanggung jawab semakin banyak, tapi angka di selip gaji tetap sama. Akhirnya muncul perasaan, gue kerja keras, buat siapa sih? Hidup kok gini-gini aja. Ada juga yang stuck karena punya bos toksik atau lingkungan kerja yang gak sehat. Bukan masalah kerjasamanya yang susah, tapi suasana kantornya yang bikin mental capek. Bos selalu nyalahin, tapi gak pernah ngasih solusi. Rekan kerja sibuk drama atau saling sikut. Lama-lama energi habis bukan buat kerja, tapi buat bertahan hidup di lingkungan kayak gitu. Masalah lain yang sering bikin orang ngerasa stuck adalah nggak ada peluang untuk berkembang. Setiap hari kerjanya sama, skill yang dipakai juga sama, posisi nggak naik-naik. Sementara teman-teman sebaya sudah naik jabatan, pindah ke perusahaan yang lebih bagus, atau bahkan punya usaha sendiri. Kamu merasa jalan di tempat, nggak tahu kapan kesempatan itu bakal datang. Dan yang paling berbahaya adalah saat kita mulai kehilangan motivasi dan arah hidup. Bangun pagi rasanya berat, berangkat kerja cuma karena terpaksa. Nggak ada yang semangat, nggak ada rasa bangga, dan yang tersisa cuma rutinitas tanpa makna. Kalau dibiarkan, ini bisa bikin kita burn out, bahkan sampai merasa hidup nggak ada artinya. Kalau kamu lagi ada di salah satu kondisi ini, atau mungkin semua poinnya terjadi sekaligus, itu tandanya kamu memang sedang menghadapi fase stuck dalam karir. Dan percayalah, kamu nggak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Hanya saja, mereka jarang ngomong atau pura-pura baik. Oke, pertama kita akan menggali akar masalahnya. Kalau kita merasa stuck di karir, langkah penting yang sering terlewat adalah menggali akar masalahnya. Jangan terburu-buru nyalahin keadaan atau nyalahin diri sendiri. Tapi coba lihat dengan jujur, sebenarnya apa yang bikin gue mentok? Kadang penyebabnya memang datang dari faktor eksternal. Misalnya perusahaan yang sistemnya nggak jelas, atasan yang toksik, atau budaya kerja yang nggak sehat. Kamu udah kasih ide, tapi selalu ditolak. Kamu kerja keras, tapi promosi malah dikasih ke orang lain yang lebih dekat sama bosnya. Lingkungan kayak gini bikin kita capek, kehilangan semangat. Meskipun ya sebenarnya kemampuan kita bagus. Tapi nggak jarang juga masalah ada di faktor internal. Mungkin skill yang kita punya udah ketinggalan zaman, sementara dunia kerja bergerak dengan cepat. Atau mungkin kita kurang berani ambil inisiatif, hanya menunggu kesempatan tanpa berusaha menciptakan peluang. Bisa juga karena dari awal kita salah passion, masuk ke pekerjaan yang sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang bikin kita hidup dan termotivasi. Dengan kata lain, stuck itu bukan selalu salah perusahaan, dan juga bukan salah diri kita. Bisa salah satunya, bisa juga keduanya. Makanya penting banget buat berhenti sejenak, kita refleksi dan nanya ke diri sendiri, apakah gue masih di jalan yang tepat? Atau ini saatnya ambil keputusan baru? Karena kalau kita nggak tahu akar masalahnya, kita bisa salah langkah, pindah kerja padahal skill yang kurang, atau sibuk kursus ini itu, padahal masalahnya sebenarnya ada di lingkungan kerja yang nggak sehat. Oke, kita masuk di kesalahan umum saat menghadapi stuck. Ketika merasa karir kita jalan di tempat, wajar kalau muncul rasa frustasi. Tapi justru di titik itu, banyak orang terjebak dalam kesalahan-kesalahan umum yang bikin situasi makin rumit. Kesalahan pertama adalah hanya mengeluh tapi tidak bertindak. Kita sibuk curhat ke teman, update status di media sosial, atau ngomel tiap hari tentang kerjaan. Tapi ujung-ujungnya tetap stuck di tempat yang sama. Ngeluh itu manusiawi. Tapi kalau cuma berhenti di sana, hasilnya nol. Kesalahan kedua adalah bertahan terlalu lama tanpa rencana. Kadang kita mikir, ya udahlah, sabar aja. Mungkin nanti ada jalannya. Padahal tahun demi tahun lewat, gaji nggak naik, skill nggak berkembang, dan peluang tetap nggak datang. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Karena waktu yang seharusnya dipakai buat tumbuh, malah habis di tempat yang salah. Sebaliknya, ada juga yang jatuh ke kesalahan ketiga. Resign terburu-buru tanpa strategi. Karena sudah nggak tahan, langsung cabut tanpa mikir langkah selanjutnya. Akibatnya, malah bingung setelah keluar. Tabungan belum siap, skill belum matang. Akhirnya terjebak di pekerjaan baru yang nggak jauh berbeda atau malah lebih buruk. Dan yang terakhir,
terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman sebaya yang sudah naik jabatan, gajinya tinggi atau kerjaan di perusahaan besar. Lalu kita jadi makin merasa gagal. Padahal setiap orang punya jalan masing-masing dan membandingkan diri hanya bikin mental makin drop tanpa menyelesaikan masalah inti. Kesalahan-kesalahan ini sering terjadi karena kita nggak jujur sama diri sendiri atau nggak berani ambil langkah terencana. Kalau kita bisa menghindari 4 jebakan ini, peluang untuk keluar dari stuck akan jauh lebih besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana strategi keluar dari stuck? Kalau kita merasa karir jalan di tempat, solusi bukan cuma sabar aja atau ya udah terima nasib. Justru stuck itu harus dianggap sebagai alarm bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki atau ubah. Nah, ada beberapa strategi konkret yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah evaluasi kondisi, perbaiki atau move on. Pertama-tama tanyakan ke diri sendiri, apakah masalah di tempat kerja ini memang bisa diperbaiki atau memang sudah buntu. Misalnya, kalau gaji stagnan tapi ada peluang naik jabatan, mungkin kita harus bertahan sebentar sambil persiapan. Tapi kalau bos toksik, budaya kerja racun, itu tanda kuat untuk mulai cari jalan keluar. Yang kedua adalah bangun skill baru. Jangan tunggu perusahaan buat kasih kesempatan. Mulailah belajar skill yang relevan dengan tren sekarang. Entah itu digital, komunikasi, leadership, atau bahkan skill teknis baru. Ingat, banyak orang bukan stuck karena lingkungan, tapi karena dirinya sendiri berhenti berkembang. Yang ketiga adalah cari peluang di dalam perusahaan. Sebelum buru-buru keluar, cek dulu apakah ada proyek baru, divisi baru, atau kesempatan mutasi yang bikin kita belajar hal baru. Kadang stuck bukan berarti kita harus resign, tapi cuma butuh lingkungan kerja baru di dalam perusahaan yang sama. Yang keempat adalah siapkan jalur keluar. Kalau ternyata memang mentok, jangan keluar dengan tangan kosong. Mulailah networking, cari koneksi di luar, atau bangun set hasil kecil-kecilan. Dengan begitu, ketika keluar kita sudah punya pijakan baru. Resign itu bukan masalah. Yang masalah adalah resign tanpa rencana. Yang kelima adalah mental stiff, stuck sama dengan sinyal naik level. Ini yang paling penting. Jangan lihat stuck sebagai kegagalan, tapi sebagai tanda bahwa kita sudah saatnya naik kelas. Seperti game. Kalau kita stuck di level tertentu, artinya kita butuh strategi baru atau upgrade skill untuk bisa lanjut ke level berikutnya. Dengan langkah-langkah ini, stuck bukan lagi akhir perjalanan, tapi justru titik balik untuk karir yang lebih matang dan bermakna. Kalau kita perhatikan, stuck di karir itu sebenarnya bukan kutukan, bukan berarti hidup kita gagal, atau kita nggak punya masa depan. Justru stuck itu adalah tanda alarm bahwa ada sesuatu yang perlu diubah, entah itu dalam diri kita atau dari lingkungan kerja kita. Nah, setelah kita bahas strategi konkret tadi, sekarang mari kita tarik kesimpulan. Apa sebenarnya pesan utama dari semua ini, dan bagaimana kita menjadikan stuck sebagai pijakan untuk loncat ke level berikutnya? Oke. Stuck di karir itu wajar, hampir semua orang pernah mengalaminya. Bedanya ada yang cuma terjebak bertahun-tahun, ada juga yang bisa menjadikan batu loncatan untuk naik level. Ingat, gaji stagnan, bos toksik, atau kerjaan yang gak berkembang itu bukan akhir dunia. Itu hanyalah tanda kalau sudah waktunya kamu melakukan perubahan. Jangan biarkan stuck bikin kamu mati gaya, apalagi pasrah. Gunakan momen ini untuk evaluasi, upgrade skill, dan siapkan langkah baru. Karena karir bukan soal bertahan di satu tempat, tapi soal terus bergerak ke arah yang lebih sesuai dengan tujuan hidupmu. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar hancur dulu baru sadar. Ambil kendali sekarang juga. Kalau stuck itu sinyal, maka responmu adalah jawabannya. Pilihannya ada di tangan kamu. Tetap terjebak atau melompat lebih tinggi. Terima kasih telah sampai di akhir dari video ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada ide pembahasan lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.